Ya memang kita Allah takdirkan sekarang hidup di sebuah tempat, di sebuah negara yang belumlah bisa menegakkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang berkaitan dengan masalah perbuatan perzinaan. Sehingga tentu kita dapati ya hukuman-hukuman yang ada pun itu boleh dibilang sangat jauh dari ideal. Bahkan sampai dengan pemerkosaan yang terkadang ada yang sampai menyebabkan kematian pun, ini kalau kita lihat ya hukumannya sangat sepele itu. Sehingga ya dampaknya orang kemudian meremehkan, menyepelekan masalah perzinaan. Terlebih lagi kemudian ketika ya hal semacam ini seakan-akan mendapatkan pembenaran ataupun normalisasi baik dari masyarakat ataupun dari kalangan tertentu dalam tanda kutip yang dianggap sebagai orang-orang yang mengerti masalah agama sehingga problemnya menjadi semakin serius. Nah, kemudian bagaimana kita menyikapi adanya hukuman yang ternyata tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi sudah kita singgung, itu adalah kewajiban pemerintah. Ya, kewajiban pemerintah. Maka kalau kemudian mereka dihukum ternyata bukan sebagaimana hukuman yang ditetapkan oleh Allah, pertama, ya bagi pemerintah mereka berdosa ya, kepada Allah. Yang kedua, bagi pelaku hendaknya dia betul-betul bertaubat kepada Allah karena di dunia dia belumlah mendapatkan hukuman yang menjadi hukuman yang setimpal yang menjadi sebab terhapusnya dosa tersebut. Karena seseorang yang sudah dihukum semisal dengan hukum rajam, maka dosa zinanya sudah terampuni sebagaimana pernah terjadi di masa Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya, di antaranya adalah riwayat Imam Muslim seingat saya ataupun Bukhari, dan ini terdapat di dalam kitab Riyadus Shalihin ya, bab taubat, adanya salah seorang perempuan dari suku Juhainah, yang dari suku Juhainah, yang dia ini bentuk taubatnya luar biasa, ini sangat-sangat luar biasa. Si perempuan ini menghadap kepada Rasulullah, mengaku, "Wahai Rasulullah, saya hamil karena perbuatan zina." Maka kemudian Rasulullah memerintahkan kepada wali dari perempuan ini, dari sahabiah ini, untuk merawat dengan sebaik-baiknya perempuan yang berzina tadi dan sudah hamil hingga dia bisa melahirkan dengan baik. Nah, setelah dia melahirkan maka dia pun mendatangi yang kedua kalinya kepada Rasulullah. Rasulullah, saya sudah melahirkan. Silahkan tegakkan hukum rajam kepada saya. Ini kan tentu luar biasa. Maka Rasulullah pun memerintahkan yang kedua kalinya kepada para walinya agar eh, merawat perempuan ini, perempuan yang berzina tadi, dengan anak yang terlahirkan sampai nanti anak yang terlahirkan ini bisa makan sendiri. Nah, betul kemudian ketika dia sudah dibawa pulang, dirawat dengan baik, dan hingga anak itu bisa makan sendiri, maka dia pun mendekat lagi, lapor lagi kepada Rasulullah untuk ditegakkan hukum rajam. Luar biasa. Tidak berubah permintaannya untuk dirajam. Inilah diantara contoh bentuk taubatan nasuha. Dia lebih memilih untuk dihinakan dalam tanda kutip, dilihat oleh banyak manusia, dia dihukum sampai mati, namun suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dirajamlah perempuan tadi dan ada salah seorang sahabat yang terkena cipratan darahnya. Dan sahabat tadi kemudian merasa jijik karena terkena darah dari seorang perempuan yang berbuat zina tadi. Maka Rasulullah marah dan mengatakan, seandainya Anda tahu betapa bahwa ampunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada perempuan ini sungguh mencukupi untuk 70 orang yang ada di kota Madinah. Ya, ini bukti
seseorang yang sudah dihukumkan, sudah ditegakkan hukum sesuai yang ditetapkan oleh Allah terkait dengan masalah perzinaan, maka dia sudah menjadi orang yang bersih. Maka artinya orang yang belum ditegakkan hukum yang datang dari Allah, dia harus betul-betul kemudian bertaubat, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya Allah akan mengampuninya. Masalah kemudian dia tidak ditegakkan hukum sebagaimana yang ditetapkan Allah, itu adalah sekali lagi tanggung jawab penguasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian bagaimana ketika pemerintah menikahkan orang yang berzina tadi. Dan ini kalau di dalam mazhab fikih Syafi'iyah, ketika dia dinikahkan kepada orang yang menzinainya, maka diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Ya, berdalil dengan fatwanya Umar bin Al-Khattab ataupun apa yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang dia pernah menikahkan seseorang yang menzinai seorang perempuan. Ya. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan tidak tepat. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, kita sebagai masyarakat ya cuman bisa berusaha semaksimal mungkin agar tidak sampai terjadi hal yang semacam itu. Begitu aja. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.